Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, di pagi hari ini kakak datang menjumpai dan menyapa anak-anak sekolah minggu KGPMC dan Tiberias Amurang dengan Shalom. 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 Iya. Pasti semua sudah duduk manis kan? Sudah duduk manis di muka televisi dan sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah di hari Minggu pagi ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau tanya dulu. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Joy. Aduh, dapat lihat pada semangat no. Yang udah dulu di rumah, anak-anak sekolah minggu yang udah dulu di rumah, mari kita berdiri semua. Berdiri semua, kamu kakak mau tanya ulang. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Joy. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah masing-masing, adik-adik anak-anak sekolah minggu kan? Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, orang akan mulaikan orang beribadah di pagi hari ini dan tentunya mengatasnamakan komisi anak sekolah minggu KGPMC dan Tiberias Amurang, Penatua, Ibu Aneke Tumiwa Turangan, kakak-kakak pengasuh yang ada, menyampaikan kepada kita semua anak-anak sekolah minggu, selamat pagi dan selamat kita beribadah. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan berdoa, masih berdiri toh, belum sudah duduk toh, jadi masih dalam keadaan berdiri. Sebelum kita berdoa, tolong menyanyi bersama-sama Bapa ku datang padamu.
mata, orang akan berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur anak-anak sekolah minggu KBPM Sidang Tiberias di pagi hari ini, di hari Minggu pagi ini, kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami percaya kalaupun kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan karena di pagi hari ini Engkau bukan hanya membangunkan kami, tetapi juga Engkau sudah mempersiapkan kami semua untuk kami mau beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan di dalamnya juga Tuhan, kami mau mendengar, membaca Alkitab dan mendengar cerita tentang kebenaran. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua di pagi hari ini, biar kiranya Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami semua, baik untuk kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar, Kadin yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami percaya kami semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Ya, nah anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, untuk Kadin kita di ibadah hari Minggu pagi ini tanggal 9 Agustus tahun 2020, Kadin kita yaitu Penatua Ibu Vivi Thomas, Ibu Vivi Teu Thomas. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum orang akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, maka tolong dulu memuji Tuhan. Orang akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama, Jalan Serta Yesus, dan lagu yang kedua, Hati yang Gembira, dan lagu yang selanjutnya atau lagu yang ketiga, Saya Bukan Pasukan Berkuda. Ya, masih dengan tetap berdiri, orang akan memuji Tuhan.
lebih bersemangat kan di pagi hari ini karena torang memuji Tuhan kan. Nah sekarang dipersilakan torang duduk semua, torang duduk, dan saat ini kalau tadi torang berdiri menyanyi dengan gerakan, nah sekarang torang duduk manis, duduk diam, torang akan masuk dalam ibadah. Nah seperti yang kakak sudah bilang tadi, kalau ibadah kita di pagi hari ini yang menjadi kadin adalah Penatua Ibu Vivi Peu Thomas, dan kepada kadin disilakan. Adik silakan duduk. Tadinya kita semua telah memuji Tuhan, telah membuka dengan doa ibadah kita di pagi hari ini. Maka saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, persiapkan diri masing-masing dengan duduk tenang sambil fokus dalam ibadah saat ini, agar ketika kita akan menyapa Tuhan Yesus lewat pujian kita, lewat doa-doa kita, maka ibadah kita di pagi hari ini senantiasa indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelum akan membaca firman Tuhan, kita akan memohon kepada Tuhan untuk menuntun kita semua, terlebih bagi adik-adik yang ada di rumah, lewat tuntunan kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dengan sikap doa. Tentu adik-adik yang ada di rumah tahu sikap doa seperti apa. Tentu duduk manis dan kita kunci tangan, kita tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, inilah kami anak-anak sekolah minggu KDPM Sidang Tiberias Amura. Di pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan dengan hati yang penuh kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Di dalamnya kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu lewat perkataan firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan dan kami dengarkan bersama-sama. Maka saat ini Tuhan, hati kami anak-anak sekolah minggu, kami mau buka di hadapan Tuhan dan mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk datang dalam hati kami, untuk tinggal
agar kami mengerti dan memahami maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Inilah kami Tuhan yang mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21 dan disambung pada ayat yang ke-28. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalau belum tahu untuk mencari Alkitab ayat demi ayat, tolong bantu orang tua yang ada di rumah, mama, papa, atau kakak yang sementara mendampingi, menyaksikan atau sedang menyatu dalam ibadah di pagi hari ini. Tolong untuk mempersiapkan anak-anak kita, membantu mereka menyiapkan Alkitab di rumah masing-masing saat ini untuk membaca bersama-sama dalam Kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal kedua ayat 18 sampai ayat 21 dan kemudian berpindah pada ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bersama-sama bunyi firman Tuhan saat ini yang berkata, "Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, mengganti yang telah diberikannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka dan sampai kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita pindah pada ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan kemudian disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, demikianlah bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan apa kabar untuk adik-adik yang ada di rumah? Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Ya. Yes. Dahsyat dan luar biasa. Ada sukacita adik-adik? Joy. Sukacita. Ha, joy. Ya, luar biasa. Karena orang harus bersukacita, karena orang Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, hari ini orang baru membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai ayat 21, kemudian berpindah juga pada ayat yang ke-26. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tentu
dia akan diberikan seorang anak, sehingga doa-doa Hana pada waktu itu didengar oleh Tuhan. Hana memberikan seorang anak laki-laki dan dinamai anak itu adalah Samuel. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Ketika Hana dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang artinya karena Hana telah meminta kepada Tuhan. Jadi Samuel itu arti kotek karena telah meminta kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, ketika orang sudah baca itu firman Tuhan tadi menceritakan tentang bagaimana Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Kata itu, ketika kalau Samuel lahir, maka Hana akan membawanya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, Hana ini dia tidak lupa dengan janjinya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kalau aku sudah diberikan seorang anak, maka aku akan memberikan dia untuk dipakai Tuhan selama dan seumur hidup dari anak itu. Dan benar, ketika Samuel selesai disusui oleh ibunya, maka Hana pun membawa anak Samuel ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Imam Eli yang akan mengajar Samuel pada waktu itu. Dan benar, pada saat itu Elkana sang ayah dan ibunya Hana membawa Samuel yang masih kecil ke rumah Tuhan dan menyerahkannya kepada Imam Eli untuk dididik, untuk diajar, untuk dapat dipakai melayani Tuhan di rumah Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Ketika masih kecil sudah mempersembahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan seorang Samuel. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan dari Elkana dan istrinya Hana, mereka selalu rajin untuk memberikan atau membawa persembahan setiap tahunan ke rumah Tuhan. Mereka selalu membuatkan baju-baju seperti yang dipakai oleh para imam-imam pada waktu itu untuk Samuel yang masih kecil. Kenapa? Karena kerinduan dari orang tua ayah Elkana dan ibunya Hana pada waktu itu agar Samuel ini menjadi seorang imam yang dapat melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tentu adik-adik bertanya dalam pikiran adik-adik mungkin, bagaimana melayani Tuhan sedangkan orang masih kecil? Mungkin ada yang bertanya, ada yang bingung. Bagaimana kalau orang mau melayani Tuhan seperti apa? Sedangkan orang yang masih terlalu kecil. Tetapi lain dengan Samuel, adik-adik. Dia memang dipersiapkan sesuai dengan janji dari ibunya Hana. Dia ingin anaknya itu diserahkan untuk dipakai melayani Tuhan. Walaupun dia masih kecil, menjadi seorang imam di dalam rumah Tuhan yang dididik, diasuh dan diajar oleh Imam Eli pada waktu itu. Dan benar-benar kehidupan dari seorang anak Samuel itu sangatlah membuahkan satu sukacita bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih bagi Tuhan Allah yang memang benar-benar merancangkan kehidupan yang indah bagi seorang anak Samuel. Dia menjadi kesukaan semua orang yang selalu membawa sukacita dimanapun Samuel pergi dan berada. Dan itulah janji Tuhan. Dia akan senantiasa memberkati kehidupan Samuel ketika dia dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan setiap janjinya. Karena pada waktu itu Elkana dan Hana hanya mempunyai seorang anak Samuel. Tetapi anak Samuel ini sudah diserahkan di rumah Tuhan untuk melayani
Imam Eli yang ada pada waktu itu di rumah Tuhan memberkati suami istri ini. Dan Nabi Eli pun berkata bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dan istrimu untuk dikaruniai anak. Dan memang benar, janji Tuhan itu tidak pernah lupa. Dia memberkati Hana dengan mengaruniakan 5 orang anak lagi, 3 anak lelaki dan ditambah dengan 2 anak perempuan. Jadi 5 yang datang menggantikan Samuel yang saat itu dipakai oleh Tuhan. Itu janji Tuhan, adik-adik, itu luar biasa. Dan firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, para orang tua, anak-anak yang ada di rumah dan sekolah minggu, bahwa ketika kita mau belajar untuk memohon kepada Tuhan, ketika kita mempunyai satu kerinduan kepada Tuhan, maka kita diajar saat ini dengan firman Tuhan, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan sambil memohon lewat doa. Karena ada tahu bahwa kuasa doa itu sangatlah besar. Kuasa doa itu begitu luar biasa. Kuasa doa itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Ketika kita mau datang di hadapan Tuhan tanpa henti-henti, dan bilang tanpa pastiu, orang punya kerinduan yang besar untuk mau datang kepada Tuhan lewat doa, sambil orang memohon kepada Tuhan kiranya menolong dan mau mengabulkan setiap permintaan kita. Dan kita pun harus ingat dan percaya, ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan Tuhan. Maka tentu kita harus belajar menjadi anak yang patuh. Kita harus belajar menjadi anak yang dengar-dengaran. Tentu dengar-dengaran dan patuh kepada orang tua yang ada di rumah, pada mama dan papa yang ada di rumah, dan tentu patuh dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan. Kalau orang coba mau terima itu, orang berdoa begitu saja. Tetapi orang tidak patuh dan tidak dengar-dengaran, maka Tuhan pun akan melihat itu. Tuhan bilang, aduh ini anak ini nyanda dengar-dengaran, nyanda patuh pak orang tua, pak Tuhan. Maka tentu Tuhan belum akan memberikan setiap jawaban doa kita. Jadi kalau kita ingin disayang Tuhan, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa walaupun kita masih usia kecil, janganlah kita putus asa. Kita tentu harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan, ketika kita belajar memohon dan berserah kepada Tuhan Yesus, maka tentu Dia akan mendengarkan setiap keluhan doa kita, permohonan doa kita, dan pasti Tuhan akan menjawab semua itu dan memberikan apa yang kita inginkan, memberikan apa yang kita sukai, apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi adik-adik jangan putus asa, karena orang punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau hari ini adik-adik mempunyai cita-cita yang tinggi, katakan dalam doa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku masih kecil, tetapi aku bercita-cita ingin menjadi dokter misalnya, ingin menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi guru, atau apapun cita-cita kita. Jangan
kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita masing-masing. Maka kita harus ingat bahwa kehidupan anak-anak ini jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita abaikan kehidupan mereka. Karena masa depan mereka itu ada di tangan kita juga. Sebagai orang tua kita akan terus mendukung mereka, membawa mereka dalam doa. Bukan cuma tugas kita memberi mereka makanan, memberi mereka pakaian, memberi mereka pendidikan. Tetapi satu hal yang kita lupa, kita tidak pernah merangkul mereka dalam doa. Maka ini menjadi tugas bagi kita sebagai orang tua. Rangkullah anak-anak kita dalam doa dan terus bergumul kehidupan mereka lewat doa. Maka tentu Allah akan menyiapkan kehidupan anak-anak kita dengan masa depan yang hilang gemilang. Karena kuasa doa itu begitu sempurna dan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang luar biasa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, merespon firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan belajar untuk memberikan persembahan. Jadi tentu adik-adik yang ada di rumah telah menyiapkan persembahan untuk diberikan dalam pelayanan anak sekolah minggu, membagi berkat yang telah Tuhan berikan. Maka pada orang tua, anak-anak kita siapkan persembahan yang akan kita berikan saat ini. Dan sebentar selesai ibadah, tentu encik sekolah minggu yang akan menjemput di rumah masing-masing, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi bersama-sama persembahan jatuh dari tanganku. Ketika di pagi hari ini Tuhan datang dalam kehidupan kami lewat kuasa perkataan firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan, bahkan kami telah dengarkan bersama-sama. Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap firman-Mu, Engkau kiranya menguduskan itu Tuhan, agar kami anak-anak yang mendengar dan merenungkannya, kami pun akan semakin mengerti, kami pun akan semakin memahami
wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan sampai anggota. Dalam mereka bergandengan tangan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk menjalankan tugas panggilan yang telah diamanatkan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati Penatua Ibu Anike Tumiwa Turangan sebagai Ketua Komisi Anak Sekolah Minggu dalam menjalankan tugas panggilannya bersama dengan teman-teman rekan pelayanan yang membantu dalam pelayanan kepada anak sekolah minggu. Maka kami percaya Tuhan Engkau yang akan memampukan dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Engkau yang akan memberikan hikmat akal budi kepada pimpinan komisi anak sekolah minggu. Biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka programkan untuk membantu jalannya kegiatan pelayanan kepada anak sekolah minggu, kiranya semua itu ada dalam campur tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong mereka sehingga mereka pun akan semakin dimampukan dalam menjalankan tugas panggilan ini. Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu KGPN Sidang Tiberias Amurang, baik yang ada di rumah gereja yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, anak Keia Tumbel maupun adik Vero Duran. Engkau yang melihat mereka Tuhan, bahkan anak-anak yang ada di rumah masing-masing yang saat ini tengah menyatu dalam peribadatan anak sekolah minggu. Mari Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berkati mereka dalam usia yang masih kanak-kanak ini. Engkau menolong mereka untuk tetap mengerti dan memahami setiap perkataan firman. Biarlah mereka dipersiapkan menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan, Samuel-Samuel yang muda yang akan mempersembahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, sehingga benar-benar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Engkau berkati anak-anak ini Tuhan dalam setiap pendidikan yang sementara mereka tempuh, baik yang ada di tingkat PAUD, baik yang ada di tingkat taman kanak-kanak, di tingkat sekolah dasar. Engkau melihat Tuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka, maupun anak-anak yang masih bayi. Engkau yang melihat dan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka di usia anak-anak ini. Bapa di dalam surga, kepada orang tua mereka masing-masing, Engkau karuniakan hikmat akal budi. Engkau berkati mereka Tuhan dan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta memberikan mereka kemampuan sebagai orang tua dalam menjaga, dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka di usia masih kecil, di usia anak-anak ini. Tuhan yang akan menolong para orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini. Mereka benar-benar dipersiapkan untuk membawa anak-anak ini kepada pengenalan akan Kristus yang lebih baik. Mereka akan mengajarkan anak-anak ini tentang firman Tuhan dan membawa anak-anak ini, mengajarkan anak-anak ini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah mereka, Allah yang luar biasa, Allah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati pemberian diri dari anak-anak ini, biar mereka senantiasa akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar luas di muka bumi, yang saat ini tetap menjalankan visi dan misi Tuhan di tengah dunia ini, dengan menjangkau setiap jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Engkau tolong setiap gereja. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja KGPN, mulai dari pucuk pimpinan, majelis gembala, bahkan mulai dari wilayah sidang yang ada, khusus
khususnya sidang Tiberias Amurang. Engkau kiranya memberkati Tuhan, mulai dari badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, bahkan dari komisi-komisi yang ada, bahkan sampai dengan kelompok pelayanan. Engkau yang melihat setiap program yang sudah dan sementara kami jalani. Tuhan kiranya menolong kami, menolong pimpinan gereja kami untuk tetap dapat melakukan setiap pelayanan dengan melayani setiap jemaat yang ada, mengenalkan kehidupan pribadi mereka kepada kehendak Kristus, dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan menolong gereja kami. Pakailah dan berkatilah gereja kami KGPM Sidang Tiberias Amurang sebagai wadah perpanjangan tangan Tuhan, sebagai wadah penyambung lidah bagi Tuhan, untuk membawa visi dan misi dari Tuhan Yesus Kristus, mengenalkan Injil kepada dunia, bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang luar biasa. Maka tolonglah dan berkatilah gereja kami Tuhan, agar terus dimampukan, agar terus diubahkan menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, sebagai wadah pelayanan yang Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia ini. Engkau kiranya memberkati kami para pelayan yang ada, pimpinan badan pimpinan sidang maupun pimpinan majelis sidang. Kami berdoa untuk Bapak Gembala John Sagra, sarjana teologi, yang menjadi pimpinan majelis sidang di sidang Tiberias Amurang, yang dipercayakan Tuhan untuk membawa jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang dalam pengenalan Injil akan Tuhan yang lebih baik. Kepada Tuhan kami berdoa dan bermohon Engkau kiranya memberkati hamba-Mu ini, Bapak Gembala John Sagra. Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Engkau tambahkan hikmat surgawi kepadanya. Terlebih kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian kehidupannya. Engkau berkati dia Tuhan, biar dia dapat mengerjakan setiap amanat Tuhan, panggilan Tuhan yang dipercayakan kepadanya, untuk membawa jemaat kami KGPM Sidang Tiberias Amurang lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Memberkati keluarga yang ada, keluarga Sagram Rata, Ibu Penatua Evelyn Rata, bahkan anak Yosua. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga lewat pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang yang bersuka cita karena berhari ulang tahun maupun yang berhari ulang tahun pernikahan, yang bersuka cita karena menikmati setiap berkat Tuhan dalam hidup mereka. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan, melipat-lipat gandakan berkat dalam hidup mereka, sehingga kehidupan yang mereka jalani akan senantiasa berbau harum di hadapan Tuhan, dan jemaat Tuhan mampu memberkati, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, tadinya kami telah memberikan persembahan, walaupun tidak sebanding dengan pemberian berkat yang telah Tuhan berikan, tetapi kami anak-anak sekolah minggu mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang telah mereka berikan, memberkati persembahan yang telah ada saat ini Tuhan, untuk dipakai dalam wadah pelayanan anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang. Engkau berkati untuk pimpinan komisi yang ada dalam mengelolanya, sehingga semuanya itu membawa berkat dan sukacita dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah wadah sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang.
Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau kiranya tetap menjaga dan melindungi kami, memberkati anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini Tuhan, kami semua masyarakat jemaat tengah berhadapan dengan apa yang dinamakan virus corona. Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami sebagai manusia, sebagai orang tua, dalam menjaga anak-anak kami terbatas melindungi mereka Tuhan. Sebagai pimpinan komisi anak kami pun terbatas dalam mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga diri. Tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Engkau Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan untuk menjaga dan melindungi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amura. Biarlah kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Mereka semua tetap terpelihara karena Tuhan yang telah menjaga dan melindungi mereka. Dan kami semua tetap dimampukan dalam menghadapi cobaan ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan terus membentengi kehidupan kami, sehingga segala bentuk virus apapun itu, segala bentuk kuman maupun bakteri, bahkan segala bentuk kecelakaan mara bahaya malapetaka, itu semua ditolak dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semua aman dalam pembentengan Tuhan. Kami tetap ada dalam lindungan Tuhan, karena Tuhan Allah kami adalah Allah yang luar biasa dan sempurna dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami Bapa, yang semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang suka dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci, dan ampunilah kami atas segala dosa, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur Adik-adik, kita akan tunduk kepala, kita akan menerima berkat dari Tuhan saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menolong dan menyertai kami dalam ibadah di saat ini. Biarlah berkat dan kasih anugerah dari Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kita semua yang beribadah di pagi hari. Amin.
pembina sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Dan tentunya sebagai orang yang percaya, dorang tahu semua kalau dorang boleh beribadah di pagi hari ini itu semua karena Tuhan Yesus, kan? Karena Tuhan Yesus yang so berkati dorang semua, sudah mengurapi orang semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ibadah kita di pagi hari ini, di hari Minggu pagi ini, ibadah anak sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias boleh selesai. Dan pada kesempatan ini juga kakak mau mengajak kita semua untuk kalau tadi kakak ajak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bilang terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberkati semua kita semua di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang begitu indah, kan? Orang minta kiranya Tuhan Yesus akan menolong orang semua sehingga orang boleh memberlakukan atau melakukan apa kata firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang. Kalau tadi kakak ada dengar di cerita tadi itu Kadim ada bilang kan, orang dengar-dengaran pak orang tua, toh orang patuh orang tua, apa terlebih orang patuh, orang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau orang bisa seperti itu, maka orang akan diberkati. Ya. Sekali lagi orang bilang makasih Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini juga mau bilang terima kasih banyak untuk Kadim kita, Penatua Ibu Vivi Thomas, Ibu Vivi Teu Thomas, yang pada pagi hari ini sudah menjadi saluran berkat untuk anak-anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amora. Sekali lagi makasih banyak untuk Penatua. Tuhan kiranya memberkati kesehatan, kekuatan, kehidupan umur panjang, limpah rezeki, toh penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan pribadi dan juga akan menjadi bagian kehidupan daripada keluarga yang ada. Terima kasih juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bersedia hati atau yang sudah beribadah bersama-sama di pagi hari ini, sekalipun orang masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kontribusi orang tua yang sudah mempersiapkan anak-anak sehingga sudah boleh beribadah di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak juga mau disampaikan mengatasnamakan Komisi Anak Sekolah Minggu, menyampaikan terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Joshua, Pak Gembala yang sudah menuntun kita dengan urgen dalam ibadah ini, Pak Joshua. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Rohi Otai atau keluarga Otai Rorong, Bapak Anton Yosef yang sampai saat ini dengan penuh sukacita iman terus memfasilitasi kita lewat penyiaran TV kabel. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati pribadi dan keluarga. Dan untuk penyampaian
Ibadah masih tetap sama lewat penyiaran TV kabel, dan yang akan menjadi pembawa acara Kakak Olvi Peters, dan sebagai koordinator ibadah Kakak Yowan Binokan. Demikianlah penyampaian